Karena banyak yang DM karena harga minyak goreng naik tinggi, saya akhirnya jadi belajar tentang minyak goreng ini. Kenapa naik? Apakah ada mafia di dalamnya? Dan dari apa yang saya dapat, saya coba menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Minyak masakan, atau kita kenal di Indonesia dengan nama minyak goreng, sudah menjadi bahan pokok yang harus ada di dapur masing-masing. Kita biasanya mengenal minyak goreng terbuat dari sawit. Tapi sebenarnya di dunia ini ada beberapa jenis minyak goreng yang terbuat dari buah zaitun atau olive oil, juga dari kelapa, dan ada juga yang dari bunga matahari. Tapi minyak goreng yang sangat kita kenal terbuat dari buah sawit. Dan kebetulan negara kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia di atas Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Bahkan kalau digabungkan, minyak sawit produksi Indonesia dan Malaysia menguasai 80% pasokan minyak sawit di dunia. Negeri kita dengan lahan jutaan hektar memang cocok untuk ditanami hasil alam seperti sawit yang butuh lahan luas untuk produksinya. Di internasional, minyak sawit dikenal dengan nama CPO atau Crude Palm Oil. Harga belinya ditentukan oleh dunia internasional karena ternyata minyak dari sawit bukan hanya digunakan untuk minyak goreng saja, tetapi macam-macam kebutuhan di dunia seperti kosmetik, mentega, sampai BBM yang bernama biodiesel. Nah, biodiesel inilah yang kemarin membuat hubungan Eropa dan Indonesia juga Malaysia rusak. Eropa menuding pohon sawit membuat penebangan hutan gila-gilaan di Indonesia, sehingga mereka memprotes dengan menutup negara mereka dari impor hasil dari sawit. Indonesia kemudian membalas dengan tidak mengirimkan nikel yang menjadi bahan utama untuk industri baja di Eropa, sehingga akhirnya Eropa menggugat Indonesia ke pengadilan internasional. Oke, dari penjelasan itu kita akhirnya tahu kalau minyak dari sawit nggak hanya dipakai untuk minyak goreng saja. Sehingga meskipun negara kita adalah produsen sawit terbesar di dunia, sangat mungkin kita di dalam negeri krisis minyak goreng. Kenapa? Karena pengusaha sawit lebih suka mengekspor hasil sawitnya ke internasional. Harganya lebih tinggi karena kebutuhan minyak sawit atau CPO di dunia semakin lama juga semakin tinggi. Apalagi ketika di Malaysia pasca pandemi banyak pekerja sawit yang tidak bekerja karena kena COVID. Sehingga produksi sawit di Malaysia pun turun. Nah, karena pasokan berkurang, harga minyak sawit di internasional menjadi meningkat. Selain itu, beberapa negara yang biasanya pemasok minyak goreng dengan bahan kanola seperti Kanada dan Argentina, panen kanolanya terganggu. Jadi mau nggak mau, permintaan minyak sawit meningkat karena orang harus mengganti minyak goreng yang biasanya mereka pakai dari biji kanola dengan minyak sawit. Itu baru pemakaian untuk konsumsi makanan. Krisis energi besar di beberapa negara seperti di Cina, India, dan Eropa membuat mereka yang biasanya memakai bioenergi harus mengalihkannya ke biodiesel. Biodiesel bahan utama terbesarnya dari sawit. Permintaan minyak sawit kemudian menjadi tinggi. Pasokannya berkurang, harganya pun menjadi gila-gilaan. Karena permintaan di dunia internasional tinggi dan harganya juga menggiurkan, pengusaha sawit di Indonesia rame-rame ekspor untuk mendapatkan banyak cuan. Dampaknya apa? Pengusaha minyak goreng di dalam negeri nggak kebagian minyak sawit. Nah, karena kurangnya pasokan minyak sawit untuk minyak goreng inilah yang membuat harga minyak goreng kemudian naik tinggi. Apalagi mendekati Natal dan Tahun Baru, di mana konsumsi makanan juga akan tinggi-tingginya. Harga minyak goreng pasti akan naik lagi. Belum lagi ada spekulan yang nahan minyak goreng di gudang dan ingin dapat cuan besar kalau minyak goreng harganya semakin tinggi karena langka. Yang jadi korban ya emak-emak di dapur yang teriak karena uang belanja jadi berkurang sebab minyak goreng harganya semakin mahal. Jadi sebenarnya tingginya harga minyak goreng sekarang bukan karena ada mafianya, tetapi karena permintaan dunia terhadap minyak sawit sedang tinggi-tingginya dan harganya mahal, sehingga pengusaha sawit lebih senang mengekspor hasil sawitnya. Semoga penjelasan sederhana ini bisa bikin kita lebih paham apa sih sebenarnya akar masalahnya. Hari Selasa pagi, Kepala Dispora DKI Jakarta terlihat keluar dari gedung KPK.
Dia sendirian, gak ada yang dampingin termasuk dari kuasa hukumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Ada apa Kepala Dispora DKI ke KPK sendirian? Apakah dia dipanggil sebagai saksi atau malah melapor ke KPK kalau dia menemukan bau busuk di Formula E? Jadi kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta sekarang ini memang menakutkan. Pernah dengar? Ratusan ASN di Pemprov ramai-ramai menolak menjadi kepala dinas. Anies Baswedan waktu itu sampai marah besar. Kok nggak ada yang mau mengajukan diri jadi kepala dinas? Tadi, aset Tommy Soeharto, anak mantan Presiden Soeharto yang disita. Tommy dulu meminjam uang sebesar lebih dari 2 triliun rupiah. Uang itu sampai sekarang nggak pernah dikembalikan. Malah Tommy menjadi semakin kaya dengan adanya bantuan dari pemerintah itu. Satgas BLBI yang dibentuk Jokowi nggak mau tahu karena Tommy sudah pernah didudukan dan ditagih. Tapi tetap dia nggak mau bayar. Akhirnya aset Tommy di Karawang seluas 124 hektar disita. Nilainya sekitar 600 miliar rupiah. Dan masih ada lagi aset-aset Tommy Soeharto yang dulu dijadikan jaminan akan disita untuk membayar hutang-hutangnya. Penyitaan aset Tommy itu bahkan harus mengerahkan ratusan personel keamanan gabungan TNI dan Polri karena dipastikan Tommy bisa kerahkan orang untuk melawan penyitaan itu. Kekuatan massa adalah senjata para penghutang BLBI. Mereka menggunakan massa yang terdiri dari preman dan ormas untuk mengamankan wilayahnya. Tapi negara juga nggak mau kalah. Mereka kerahkan TNI dan Polri untuk melaksanakan tugas negara. Ya memang harusnya begitu. Negara nggak boleh kalah sama preman dan ormas, apalagi yang berbaju agama. Kalau bisa, hajar saja mereka karena mengganggu tugas negara. Andainya bangkai disimpan, bau busuknya akan kecium juga. Pepatah itu sepertinya pas banget ya diberikan ke kasus Formula E di Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyimpan kasus ini rapat-rapat, bahkan dia tidak mau memenuhi hak interpelasi atau hak bertanya DPRD DKI yang dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Formula E ini benar-benar tidak dirancang dengan benar. Padahal anggarannya bisa sampai triliunan rupiah. Bahkan lokasi di mana Formula E bakalan digelar juga belum dapat. Bayangkan, waktu sudah tinggal kurang lebih 7 bulan lagi sebelum Formula E digelar. Di mana tempatnya? Siapa sponsor utamanya? Bagaimana studi kelayakannya? Sampai sekarang nggak ada jawaban. Padahal ratusan miliar rupiah sudah keluar dari kantong Pemprov DKI Jakarta. Itu uang rakyat, jadi wajar rakyat juga bertanya. Dan berita terbaru, KPK juga sudah masuk untuk menyelidiki kasus ini. Beruntunglah, Novel Baswedan sudah tidak ada di sana. Jadi KPK lebih leluasa untuk menyelidiki apakah ada potensi korupsi di DKI untuk Formula E. Benar aja. Belum apa-apa anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Buru-buru mereka mengklarifikasi apa yang sudah mereka lakukan. Awalnya, Pemprov DKI bilang, kalau uang komitmen fee yang harus dibayarkan ke panitia Formula E adalah sebesar 560 miliar rupiah untuk sekali penyelenggaraan balapan. Dan mereka wajib bayar komitmen fee untuk 5 tahun ke depan. Jadi, hitungannya 560 miliar rupiah dikalikan 5 tahun. Sama dengan 2,5 triliun rupiah lebih. Gila, gede banget komitmen fee untuk balapan yang belum terkenal di dunia internasional. Dan menurut Pemprov DKI, mereka sudah bayar 560 miliar rupiah untuk tahun pertama aja. Sisanya, mereka minta duit lagi ke DPRD DKI untuk 4 tahun berikutnya, yaitu 560 miliar rupiah dikali 4 tahun. Jadi kurangnya 2 triliun rupiah lebih. Sampai sekarang,
Bahkan DPRD DKI belum terima bukti transfer yang kemarin dibayar 560 miliar rupiah itu. Waktu ditanya, Anies Baswedan ngeles terus. Bahkan dia membangun benteng di sekelilingnya dengan ngajak ketua fraksi DPRD lain selain PDI Perjuangan dan PSI supaya hak bertanya itu batal. Sesudah Badan Pemeriksa Keuangan masuk dan memeriksa bukti-bukti, mendadak Pemprov DKI bilang, kami sudah negosiasi alot selama 2 malam supaya komitmen fee diturunkan. Dan kami berhasil nego kalau uang komitmen yang 560 miliar rupiah itu untuk 3 tahun penyelenggaraan. Mendadak uang komitmen yang tadinya 560 miliar rupiah untuk 1 kali penyelenggaraan berubah jadi untuk 3 kali. Berarti kemarin itu ada potensi korupsi sebesar 1 triliun rupiah dong. Berubah-ubahnya pernyataan Pemprov DKI inilah yang bikin bau busuk Formula E semakin lama makin tajam di hidung. KPK pun masuk mau memeriksa ada apa sih sebenarnya kok rakyat ribut banget masalah Formula E ini. Sudah beberapa orang dari Dispora DKI Jakarta yang dipanggil oleh KPK. Bahkan Kadisporanya juga sudah dipanggil. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang Formula E, mendadak nggak bisa lagi mengolah kata-kata alias bungkam. Biasanya sih dia cerewet banget dengan kata-kata yang bikin pusing orang karena bulet nggak karu-karuan. Kita juga bukan orang goblok kok. Tahu kalau ada sesuatu di balik Formula E itu. Bahkan dari PSI membeberkan fakta bahwa uang 560 miliar rupiah untuk bayar komitmen fee itu sudah mahal banget. Montreal di Kanada cuman bayar 18 miliar rupiah saja untuk 1 kali penyelenggaraan Formula E. Bahkan di Roma, Italia, gratis bayar komitmen fee sampai tahun 2025. Kok bisa-bisanya ya Jakarta harus bayar komitmen fee sampai Setelah saya membaca berita terbaru terkait kasus Formula E di DKI Jakarta, sepertinya kok banyak pihak yang mulai ketar-ketir dan ingin cuci tangan. Terutama 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya sempat menolak interpelasi terhadap Gubernur DKI karena habis ditraktir makan malam oleh Anies Baswedan. Nah, jadi kemarin ini ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, yaitu bernama M. Taufik. Dia ini meminta agar permasalahan dugaan korupsi Formula E tersebut tidak dihubungkan dengan penolakan interpelasi yang dilakukan oleh 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta. Lah ini kan kalau komentarnya begitu semakin memperlihatkan bahwasanya ada kepanikan, bener gak? Sekarang kalau nggak panik apa coba? Lawang sudah jelas-jelas ada kaitannya kok. Kalau memang nggak mau dikaitkan, terus kenapa dulu 7 fraksi itu menolak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta? Padahal interpelasi itu kan tujuannya untuk meminta keterangan dan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta soal penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Bener nggak? Kan cuma itu. Jadi kenapa harus ditolak? Nah, saya masih ingat betul saat itu hanya ada 2 fraksi yang mengajukan interpelasi, yaitu dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Nah, sedangkan 7 fraksi lainnya ini menolak interpelasi terhadap Anies Baswedan. Padahal sudah jelas banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditutupi oleh Pemprov DKI Jakarta terkait kasus Formula E ini. Nah, banyak pihak yang menganggap bahwasanya Pemprov DKI Jakarta ini tidak transparan. Bahkan sampai sekarang ini bukti pembayaran komitmen fee yang katanya sebesar 560 miliar rupiah itu pun tidak pernah ditunjukkan. Makanya tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini kemudian turun tangan dan mulai menyelidiki atau mengusut kasus ini. Nah, malah kemarin ini Anies Baswedan bungkam saat ditanya wartawan mengenai kasus Formula E yang ditangani oleh pihak KPK. Anies ini malah bertanya kepada wartawan, sudah cukup, tidak ada isu lain ya? Begitu katanya. Lah ini kan aneh, wong dia lagi ditanya kok malah balik tanya ini gimana ceritanya. Harusnya ya, kalau memang tidak merasa berbuat salah, saat ditanya ya tinggal dijawab saja kan beres, bener gak? Jadi bukan malah ngelas dan balik bertanya kepada wartawan. Kan yang sedang bermasalah itu dia, bukan wartawan, betul gak? Ketika Anies muncul dengan teori atau solusi untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta adalah dengan cara
membangun lubang-lubang. Ini terus terang lucu. Mungkin maksudnya adalah untuk mengirim air ke dalam tanah supaya lebih cepat gitu ya. Ini namanya tol air lah. Tapi kan nggak bisa, karena kedalaman lubangnya itu cuma sekitar 4-5 meter. Bahwa di media ada klaim, katanya kedalamannya bisa sampai 20 meter atau 10 meter, saya meragukan itu. Karena kalau kalian bikin lubang, kedalamannya 20 meter, itu namanya bukan menampung air, tapi untuk ngambil air. Jadi sumur gitu ya. Tinggal kasih sanyo, kasih selang tuh, langsung keluar airnya. Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa lubang-lubang yang dibangun oleh Pemprov DKI ini bukan lubang-lubang yang ditujukan untuk menyerap air, bukan sumur resapan yang ditujukan untuk menyerap banjir. Tapi sebenarnya ini adalah lubang-lubang yang dilakukan untuk menyerap anggaran. Karena ya banjirnya nggak surut, biasa aja anggarannya habis. Nah ini lubang sumur-sumur di Jakarta ini. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.